Saudara mutiara iman yang berbahagia, santri haruslah mempunyai kesadaran atau pengetahuan tentang seksual yang baik. Hal itu sebenarnya sudah diajarkan di kalangan pesantren dengan mengkaji beberapa kitab. Kalau kita ketahui ada kitab Qurratul Uyun, Fathul Izzar, dan lain sebagainya. Itu merupakan hal yang bagus. Tetapi ada hal yang perlu dikembangkan lagi, yaitu dengan apa? Dengan kita mendatangkan dari dinas kesehatan atau dari dokter untuk memberikan edukasi tambahan agar para santri itu bisa mempunyai edukasi yang baik terkait bahayanya kekerasan seksual. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menghindari terkait kekerasan seksual. Yang pertama apa? Yaitu menghindari atau menjauhi teman-teman atau orang-orang yang di situ ada indikasi adanya kekerasan secara verbal. Itu berawal dari itu kita harus menjauhi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita harus menghindari pertemuan-pertemuan yang bersifat privat apabila hanya ada dua orang yang lawan jenis. Maka hal yang bisa santri lakukan adalah ketika akan melakukan pertemuan dengan lawan jenis, itu perlu kita mengajak teman, 2, 3, dan seterusnya. Sahabat mutiara iman yang berbahagia, ada beberapa hal yang perlu kita pahami dari korban yang mengalami kekerasan seksual. Yaitu apa? Korban tidak berani melakukan speak up atau berbicara kepada orang lain apabila mengalami kekerasan seksual. Karena apa? Yang pertama, ia akan merasa malu secara sosial. Karena akan ada image yang buruk yang akan didapati apabila ia menceritakan. Hal itulah yang menjadikan seseorang korban ini enggan bercerita. Kemudian yang kedua bisa juga, selain malu, ia juga enggak enak akan bercerita karena akan memberikan efek negatif terhadap lembaga atau pesantrennya atau bahkan ke tokohnya. Hal itu yang menjadikan enggan seseorang santri untuk bercerita terkait kekerasan seksual yang dihadapinya. Nah, yang perlu kita sadari apabila kita ada teman yang mengalami korban, kita harus merangkulnya, kita harus menjadi teman atau sahabat yang baik, harus mensupportnya. Dengan cara apa? Yang pertama, kita harus bercerita kepada orang tua, karena orang tua bagaimanapun itu menjadi pelindung yang pertama kepada kita semua. Nah, kemudian ketika orang tua apabila sudah bisa menyelesaikan hal ini, itu ya alhamdulillah. Tetapi apabila orang tua kita ingin melakukan hal yang lebih lanjut lagi, yaitu bisa dilakukan dengan melaporkan ke kepolisian, melaporkan ke Komnas Perempuan, atau minta bantuan ke lembaga hukum, itu upaya yang perlu dilakukan apabila si pelaku ini memang sudah benar-benar sangat keterlaluan, maka upaya hukum harus kita tindak lanjuti. Kemudian yang selanjutnya, bahwa terkait korban kekerasan ini, kita juga harus menyadari apabila ia terganggu secara beberapa hal tadi yang saya sebutkan, kesehatannya, mentalnya, atau psikisnya, kita harus merangkul bersama-sama agar ia mampu untuk berkembang, agar ia mampu untuk bisa meningkatkan kesehatan fisik maupun mentalnya. Hal itu perlu kita lakukan bersama-sama.
Karena tadi yang saya sampaikan efeknya sangat luar biasa. Maka peran teman, peran sahabat, peran keluarga itu sangatlah penting untuk bisa menjadikan korban agar bisa hidup lebih baik.